Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 23 Maret 2022 dengan judul Umatnya adalah Bagiannya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Mari kita ikuti penjelasannya. Kristus merencanakan agar tata tertib di sorga, rencana pemerintahan di sorga, keserasian ilahi di sorga, ditunjukkan dalam jemaatnya di bumi. Dengan demikian dalam umatnya, ia dimuliakan. Dengan perantaraan mereka, matahari kebenaran akan bercahaya ke dunia dalam kemuliaan yang gemerlapan. Kristus telah memberikan kepada jemaatnya perlengkapan yang memadai, agar ia menerima kemuliaan yang melimpah ruah dari miliknya yang telah ditebus dan dibelinya. Ia telah mengaruniakan kepada umatnya kesanggupan dan berkat agar mereka dapat menunjukkan kecukupannya sendiri. Jemaat yang dianugerahi kebenaran Kristus merupakan tempat penyimpanannya, yang dalamnya kekayaannya, kemurahannya, rahmatnya, dan kasihnya harus kelihatan dalam pertunjukan terakhir yang sempurna itu. Kristus memandang pada umatnya dalam kesucian dan kesempurnaan mereka. Sebagai pahala kerendahannya dan penembahan kemuliaannya, Kristus pusat agung yang daripadanya bersinar segala kemuliaan. Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 325. Tujuan yang ingin dicapai Allah melalui umatnya saat ini adalah sama dengan yang ingin dia capai melalui Israel. Dengan melihat kebaikan, belas kasihan, keadilan, dan kasih Allah yang dinyatakan di gereja, dunia memiliki pernyataan karakternya. Dan ketika hukum Allah dicontohkan dalam kehidupan, bahkan dunia akan mengakui keunggulan orang-orang yang mencintainya, taat kepadanya, serta melayani Allah lebih dari setiap orang di bumi. Allah menjaga setiap umatnya. Dia memiliki rencananya untuk setiap orang. Adalah tujuannya agar mereka yang mempraktekkan ajarannya yang suci akan menjadi orang-orang yang terhormat. Disalin dari buku Testimonies, jilid 6, halaman 12 dan 13. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, semangat, dan berkat bagi masing-masing kami
untuk melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini dengan penuh kepastian. Dan lebih daripada itu memberikan penekanan kepada kami bahwa Kristus merencanakan agar tata tertib di sorga, rencana pemerintahan di sorga, keserasian ilahi di sorga ditunjukkan dalam jemaatnya di bumi. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, dan di dalam mengambil setiap kebijakan dan keputusan, biarlah itu mendatangkan berkat bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan, para tim medis Tuhan berkati dokter, perawat, bidan dan semua para pekerja kesehatan yang berada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Curahkan hikmat, pengetahuan sorga, dedikasi di dalam pelayanan, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah pandemi saat ini. Karena saat ini Tuhan, banyak orang yang menderita, banyak orang yang sakit, yang terpapar oleh karena penyakit COVID ini. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah para tim medis memberikan pelayanan yang penuh dengan sukacita. Kami berdoa untuk para pendidik, guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa yang ada di setiap lembaga pendidikan. Mereka sangat membutuhkan pertolongan Tuhan dengan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat mendidik anak-anak bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan di dunia ini, tetapi mereka memiliki karakter Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan sukacita di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan curahkan berkat, kasih sayang kepada mereka, cukupkan kebutuhan mereka. Lebih daripada itu Bapa, biarlah yang berulang tahun Tuhan pertambahkan usia kepada mereka, dan mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian iman. Tuhan berikan harapan, dan sungguh-sungguh mereka berharap kepada Tuhan dengan hati yang tertuju kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.